Shalom sahabat STMJ yang terkasih di dalam Kristus. Kita bertemu lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 bersama saya Ria Setiako dari Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto. Bacaan hari ini diambil dari Matius 8 ayat 1 sampai 4. Dan dari bacaan tersebut ada satu ayat yang begitu berkesan di dalam hati saya dan berbunyi sebagai berikut. Maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Bapak, Ibu, teman-teman yang terkasih, saya pernah mengalami suatu peristiwa yang begitu menyakitkan hati saya, membuat duka hati saya begitu dalam. Dan peristiwa itu begitu terpatri di dalam hati saya, sulit untuk saya lupakan. Sampai-sampai saya pernah berpikir bahwa duka hati saya ini akan saya bawa sampai akhir hidup saya. Singkat cerita, ada satu keluarga yang merupakan kerabat dari ayah saya yang saat itu hidupnya dalam kesusahan. Dan orang tua saya terketuk hati untuk menolong mereka. Mereka ditampung oleh keluarga kami. Kedua orang tuanya diberi pekerjaan, anak-anaknya disekolahkan, dan semua kebutuhan keluarganya dicukupi oleh kedua orang tua saya. Mereka dipercaya untuk membantu mengelola usaha orang tua saya. Dengan berjalannya waktu, kepercayaan yang diberikan oleh kedua orang tua saya mulai mereka salah gunakan. Mereka sering bertindak tidak jujur. Mereka mulai sering berbohong dengan berbagai macam alasan. Tentu saja orang tua saya tetap bersabar dan sering memaafkan perbuatan mereka. Tetapi kesabaran orang tua saya dianggap sebagai suatu kelemahan bagi mereka. Sehingga peristiwa-peristiwa itu terulang dan terulang kembali. Sampai pada akhirnya orang tua saya habis kesabaran dan orang tua saya menjadi marah dan menegur mereka dengan tegas dan meminta pertanggungjawaban dari mereka. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menanggapinya dengan sangat keterlaluan. Apa yang mereka perbuat kepada orang tua saya adalah satu perbuatan yang sangat menyakitkan. Bagi kami itu satu perbuatan yang sangat kejam. Mereka kabur meninggalkan orang tua saya yang saat itu sungguh tidak berdaya. Dengan tega di hadapan orang tua saya, mereka mengamasi semua barang yang ada di rumah orang tua saya. Semuanya dibawa dan dimasukkan ke dalam truk yang sudah mereka sediakan. Dengan entengnya, tanpa rasa bersalah, mereka mengangkuti semuanya sampai tidak bersisa. Tidak cukup sampai di situ. Mereka memaki-maki orang tua saya, mengucapkan kata-kata yang kasar, bahkan mengancam keselamatan jiwa kedua orang tua saya jika orang tua saya berani melaporkan mereka ke polisi. Sungguh kami sangat terpukul dan syok dengan apa yang boleh kami alami, terutama ibu saya. Beliau sangat terguncang jiwanya, sangat terpukul. Tidak menyangka akan mengalami hal yang seperti ini. Dan peristiwa ini begitu berdampak pada kesehatan ibu saya. Ibu saya menjadi sulit makan. Badannya semakin kurus, sakit-sakitan. Dan 1 tahun setelah peristiwa itu, ibu saya meninggal dunia. Betapa hancur hati saya dan sedih dengan apa yang dialami oleh ibu saya.
Bagaimana mungkin kebaikan orang tua saya dibalas dengan perbuatan yang sangat menyakitkan dan tidak berperi kemanusiaan bagi kami. Orang tua saya menyayangi mereka dengan tulus hati. Dan dengan berjalannya waktu, tahun berganti tahun, pada suatu malam, pintu rumah saya diketuk oleh seseorang. Dan ketika pintu itu dibuka, ternyata sosok dari seseorang di antara mereka ada di depan rumah saya. Tentu saja saya menolak dia. Saya mengusir dia. Hati saya sudah tertutup bagi mereka. Saya tidak mau lagi berurusan apapun dengan mereka. Sampai pada suatu ketika, saya tertarik untuk mengikuti retret penyembuhan luka batin di Cikanyere. Saat itu suster menuntun kami untuk menengok kembali peristiwa-peristiwa yang mungkin membuat luka hati kami, membuat luka batin di dalam kehidupan kami. Luka hati yang begitu berdampak. Saya tidak bisa mengalami hidup yang damai sejahtera boleh saya rasakan dalam hidup saya. Saya tahu satu-satunya cara agar saya sembuh adalah datang kepada Tuhan Yesus. Seperti orang kusta dalam bacaan itu, saya datang bersujud menyembah dengan kerendahan hati. Pada saat pelayaan doa pribadi dilakukan, saya datang kepada Tuhan Yesus. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, sembuhkanlah saya. Saya mau mengampuni mereka. Tahirkan saya. Saya saat itu merasakan begitu berserah. Dan saat itu saya tahu Roh Kudus, Roh Allah sendiri bekerja luar biasa di dalam hati saya. Seketika saya mengalami kedamaian yang luar biasa. Saya mengalami satu kelepasan, kelegaan, dan kesejukan yang memenuhi relung-relung hati saya. Saya belum pernah merasakan kedamaian yang seperti itu sebelumnya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau saat ini hidup saya mengalami sukacita dan damai sejahtera, saya boleh merasakan kasih karunia berlimpah, kasih karunia-Nya berlimpah di dalam hidup saya. Itu semua berkat kesembuhan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Bapak, Ibu, teman-teman terkasih, membuka hati, datang kepada Tuhan Yesus dengan kerendahan hati, dan memohon kepadanya untuk Dia mau menyembuhkan luka hati kita. Itulah yang kita perlukan agar kuasa kesembuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan, memulihkan, dan membaharui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.